The Linguistic Miracle, Episode 80, Knowledge from Us, pengetahuan dari sisi kami. Kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah dan pembelajaran bagi umat di seluruh zaman. Salah satu di antaranya adalah kisah pertemuan antara Musa dengan seorang hamba yang telah diberi ilmu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu saat, Nabi Musa berceramah di hadapan umatnya. Kemudian ada yang bertanya, siapa yang paling cerdas di muka bumi ini? Musa menjawab, saya. Dia merasa sangat percaya diri karena dia seorang nabi dan bisa berbicara langsung dengan Allah. Namun, dia mendapat teguran dari Allah dan memerintahkan untuk menemui seorang hambanya yang tidak tenar. Nabi Musa pun bersama seorang muridnya berangkat untuk menemui sang hamba pada pertemuan dua laut. Setelah susah payah mencari, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan hamba yang dimaksud dan dialognya dicantumkan dalam Al-Quran. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Kahfi 65. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Al-Kahfi 66. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Al-Kahfi 67-68. Uniknya, jangankan gelar, nama pun tidak disebut dalam Al-Quran. Hanya para ulama sependapat bahwa yang ditemui Musa itu adalah Khidir, orang yang misterius. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, ada pula yang mengatakan dia seorang wali. Hanya Allah yang maha mengetahui. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa gelar, nama populer tidak harus menjadikan kita bangga. Di atas langit masih ada langit. Ilmu yang kita miliki hanyalah pemberian Allah. Atas kehendaknya, beberapa orang memiliki ilmu dan pengetahuan khusus yang tidak diajarkan di sekolah formal. Seorang nabi yang berbicara langsung dengan Allah harus mengakui keterbatasannya di hadapan seorang hamba sederhana pada pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut sebenarnya dilewati. Akhirnya Nabi Musa dan muridnya kembali melalui jalan yang sama. Ini satu pengajaran bahwa dalam mencari ilmu, jangan ragu untuk mengulangi. Pertemuan dua laut adalah isyarat bahwa secara garis besar ilmu itu ada dua. Ilmu berkaitan material dan nyata, serta ilmu tentang yang gaib dan spiritual. Atau kata lain ilmu fisika dan metafisika. Pengetahuan lahir dan pengetahuan batin. Pengetahuan dan keahlian manusia memang berbeda-beda. Seseorang ahli di bidang tertentu, namun tidak dalam segala hal. Seorang profesor hanya ahli di bidangnya. Seorang nelayan sederhana dengan pengalaman pekerjaan dan hidupnya bisa lebih ahli dari seorang profesor dalam beberapa hal. Sebenarnya Musa telah diperingatkan oleh Khidir bahwa dia tidak akan sanggup bersabar bersama dengannya. Namun karena mendesak, maka akhirnya permintaannya diterima. Namun hanya sampai 3 kejadian mereka bisa bersama. Di ayat ini pun kita melihat pernyataan Khidir bahwa salah satu sebab ketidaksabaran orang adalah karena kurangnya pengetahuan tentang masalah yang dihadapi.
penilaian Musa terhadap tindakan Khidir dari sudut pandang sesuai pengetahuannya, maka dia menyalahkan. Sementara Khidir bertindak atas pengetahuan yang Allah anugerahkan kepadanya. Kadang-kadang kita berselisih karena penilaian dari suatu sudut pandang tertentu atau pengetahuan kita yang terbatas. Sewaktu-waktu kita butuhkan pandangan lain dari sudut yang berbeda. Dengan mengetahui suatu pendapat berbeda, berarti pengetahuan kita bertambah. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya.